Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi untuk membahas sesuatu yang saya yakin sering banget kita dengar atau bahkan kita yakini. Kalau sesuatu itu alami, pasti aman kan? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas mitos ini. Pasti familiar kan dengan pemikiran ini? Kedengarannya logis banget ya. Sesuatu yang datang dari alam, dari tanah, rasanya pasti cocok untuk tubuh kita. Nah, ide yang terdengar indah inilah yang akan menjadi inti pembahasan kita hari ini. Tapi pertanyaannya, sesederhana itukah? Apakah label alami itu benar-benar sebuah jaminan keamanan mutlak? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bongkar mitos utamanya. Alami pasti aman. Kita akan melihatnya dari kacamata sains, khususnya toksikologi. Dalam dunia sains, anggapan ini disebut naturalistic fallacy. Ini adalah sebuah kekeliruan berpikir di mana kita menganggap semua yang alami itu baik dan semua yang sintetis itu buruk. Padahal, dalam toksikologi, yang menentukan sebuah zat itu aman atau beracun bukanlah asalnya, tapi struktur kimianya. Dan yang paling penting, dosisnya. Coba dipikirin, racun paling mematikan di dunia, seperti risin dari biji jarak. Itu 100% alami loh. Kenapa? Karena alam merancang tanaman bukan untuk kita, tapi untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, supaya kita benar-benar paham kenapa alami tidak sama dengan aman, kita perlu menyelami sains di baliknya. Kita akan lihat dari sisi farmakologi dan toksikologi. Gini deh analoginya. Bayangkan obat sintetis itu seperti kunci yang dibuat khusus untuk membuka satu gembok. Sangat spesifik, sangat presisi. Nah, kalau herbal, dia ini lebih mirip seperti kunci master. Keren kan? Bisa membuka banyak gembok sekaligus. Tapi, disitulah letak risikonya. Karena bisa membuka banyak gembok, ada kemungkinan dia juga membuka gembok yang salah, yang akhirnya memicu efek samping yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya kita lihat farmakokinetik. Ini adalah tentang perjalanan si herbal di dalam tubuh kita. Jadi, begitu kita menelan sebuah suplemen herbal, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam? Prosesnya ada 4 tahap utama yang disingkat ADME. Absorpsi atau penyerapan, distribusi atau penyebaran ke seluruh tubuh, metabolisme atau pengolahan, dan terakhir, ekskresi atau pembuangan. Nah, tolong perhatikan tahap nomor 3, metabolisme di hati. Ini adalah critical point-nya. Hati itu ibarat pusat pengolahan utama tubuh, dan disinilah seringkali drama bisa dimulai. Dari potensi drama di hati tadi, kita sekarang akan melihat konsekuensinya. Kita masuk ke bagian ketiga untuk melihat spektrum efek samping yang bisa terjadi, dari yang paling ringan sampai yang fatal. Jadi efek samping itu nggak hitam putih ya, ada levelnya. Bisa mulai dari yang terasa ringan dan cuma mengganggu, seperti mual atau perut kembung. Lalu bisa naik level ke tingkat sedang, misalnya pusing atau jantung tiba-tiba berdebar kencang. Dan puncaknya, yang paling kita takutkan adalah reaksi berat yang mengancam nyawa, seperti gagal organ. Ini adalah bukti nyata bahwa risikonya itu ada dan bertingkat. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok teman saya minum herbal X aman-aman saja, tapi saya malah kenapa-napa? Nah, jawabannya adalah karena interaksi herbal dengan tubuh kita itu sangat personal. Bisa jadi itu reaksi alergi biasa, di mana sistem imun Anda menganggap senyawa herbal itu sebagai ancaman. Atau bisa juga karena reaksi idiosinkratik, yaitu reaksi tak terduga yang disebabkan oleh keunikan genetika Anda dalam memproses zat tertentu. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling serius. Ini bukan lagi soal teori, tapi tentang studi kasus nyata yang menunjukkan adanya ancaman tersembunyi pada organ vital kita. Ancaman besar pertama, dan ini yang paling umum, adalah kerusakan hati atau hepatotoksisitas. Ingat kan tadi kita sudah bahas kalau hati adalah pusat pengolahan tubuh? Nah, karena hampir semua yang kita konsumsi harus melewati hati, organ inilah yang paling rentan dan paling pertama menerima dampaknya jika ada zat yang beracun. Pertanyaannya, bagaimana bisa sebuah herbal yang dipasarkan sebagai penenang alami justru berujung pada kebutuhan transplantasi hati? Mari kita lihat kisah nyata dari Kava-Kava. Jadi, bayangkan, sebuah produk yang sangat populer untuk mengatasi kecemasan, tiba-tiba di awal tahun 2000-an, boom, dikaitkan dengan puluhan kasus gagal hati akut di seluruh dunia. Ini bukan sekedar sakit perut ya, ini gagal fungsi hati. Saking parahnya, beberapa pasien harus menjalani transplantasi hati darurat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Konsekuensinya begitu serius, sampai banyak negara di Eropa langsung melarang peredarannya. Dari hati, mari kita beralih ke organ vital lain yang juga berisiko tinggi, ginjal.
Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah dan membuang sampah. Masalahnya, dalam proses penyaringan ini, zat-zat beracun bisa menjadi lebih pekat atau terkonsentrasi di ginjal, sehingga potensi kerusakannya pun jadi lebih besar. Kisah peringatan berikutnya datang dari sesuatu yang kelihatannya sangat tidak berbahaya, suplemen pelangsing herbal. Ini adalah kasus tragis dari asam aristolokhat. Ini adalah salah satu skandal toksikologi herbal terbesar dalam sejarah kedokteran modern. Di Belgia, lebih dari 100 wanita mengalami gagal ginjal progresif. Artinya, ginjal mereka rusak secara perlahan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dan yang lebih mengerikan, penelitian lebih lanjut menemukan bahwa senyawa ini tidak hanya menghancurkan ginjal, tapi juga terbukti bisa memicu kanker. Benar-benar mimpi buruk. Oke, setelah mendengar semua cerita yang cukup mengerikan tadi, tujuannya bukan untuk membuat kita takut atau anti-herbal, sama sekali bukan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagaimana cara kita bisa menggunakan herbal dengan pendekatan yang cerdas dan aman. Kuncinya cuma satu, pengetahuan. Coba kita lihat tabel perbandingan ini. Poin utamanya bukan untuk bilang mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih bisa diprediksi. Obat sintetis punya komposisi tunggal yang terstandarisasi, dosisnya pasti, dan sudah lewat uji klinis ketat. Jadi efek dan risikonya lebih terukur. Sementara herbal, komposisinya adalah campuran kompleks yang bisa bervariasi. Regulasinya seringkali lebih longgar, sehingga risikonya pun jadi lebih sulit untuk ditebak. Lalu, apa hal paling penting yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri? Jawabannya sederhana, tapi sangat krusial. Dengarkan tubuh Anda. Listen to your body. Dan ini tolong diingat baik-baik. Ini adalah sinyal bahaya dari tubuh Anda. Jika Anda mulai merasakan salah satu dari gejala ini, kulit atau mata yang menguning, urin yang berwarna gelap pekat seperti teh, bengkak di kaki atau tangan, irama jantung yang aneh atau muncul ruam parah, tolong jangan diabaikan. Segera hentikan konsumsi herbalnya dan segera hubungi dokter. Ini adalah sinyal kritis dari tubuh hiar tidak bisa ditawar. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini bersama. Tujuannya bukan untuk menolak kearifan tradisional atau pengobatan herbal, sama sekali bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengintegrasikannya dengan sains modern secara cerdas? Karena pada akhirnya, keamanan itu tidak datang dari label alami, tapi datang dari pengetahuan, dari pemahaman dosis yang tepat, dan yang terpenting, dari pemahaman akan kondisi unik tubuh kita masing-masing. Itulah pendekatan yang cerdas dan bijak.